kan Jokowi punya prestasi macam-macam, nggak ada prestasinya. Jadi yang menghina mereka yang memuji sebetulnya tuh. Kalau kita mau jujur dalam berlogika itu. Sama sekali tidak melihat ada prestasi dari Jokowi. Apa coba? Nggak ada prestasinya. Pak Rocky Gerung yang siap-siap memprotes saya sebentar lagi di ini, jadi di medsosnya di beliau. Nggak apa-apa kalau nggak pas. Itu memberikan ruang bagi Pak Rocky Gerung untuk kritik saya habis-habisan nanti. Saya mau mengkritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia sekarang ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita. Bulan Februari tahun ini, waktu itu Pak Jokowi masih sehat, saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Itu posisinya di bantu nggak Pak? Dan saya juga takut, saya nggak punya teman. Pak Jokowi udah pensiun kan. Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Saya bilang bantu. Baru saya berani kasih ke sana sini mencoba memberikan informasi bahwa ada masalah di perekonomian. Tapi ini jatuhnya begini, kita nggak usah takut. Ini di bawah kendali kita 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Akbar CK. Rocky Gerung, si manusia yang paling merasa memiliki akal sehat sendiri, yang mengkritik Pak Jokowi, bahkan sebut selama 10 tahun menjabat Pak Jokowi itu tidak ada prestasi sama sekali. Kali ini omon-omon Rocky tersebut dibungkam oleh Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa. Pak Purbaya Yudi Sadewa betul-betul mempermalukan Rocky ya, dan membungkam omon-omon Rocky itu di depan orang banyak. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Ini nggak ada BI kan ya? Nggak ada ya? Maaf kalau ini. Kita paksa dari istana supaya uang masuk ke sana. Ini masih nggak cukup. Di sini kita paksa fiskal, gelontorin uang seperti yang saya lakukan kemarin. Hari ini efektif. Gelontorkan uang kamu jangan taruh di bank sentral, taruh di sistem ekonomi. Akibatnya ekonomi pertumbuhannya seperti ini, kali tumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi saya mau mengkritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia sekarang ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tuh ya, Pak Jokowi itu berjasa. Tapi setelah itu, gak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Serah. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Malu. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Jadi mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti. Rakyat hidupnya makin susah dan kita nggak peduli waktu itu ya, nggak terlalu peduli. Turunlah ke jalan masyarakat kita. Itu expected untuk saya.
Ini nggak ada wartawannya deh, bebas sama nih. Hah? Masa nggak aman nih? Aman ya? Media off the record ya. Saya lupa ada kutu kami sebenarnya. Izin Pak Ketua. Jadi kita sedang dibunuh. Kalau ekonomi seperti saya ngelihatnya itu ini jebakan ekonomi. Tinggal tunggu jatuhnya. Kalau nggak cepat-cepat diperbaiki. Waktu itu awal tahun tidak ada yang memberitahu. Saya mau kasih tahu takut. Saya di LPS nggak boleh ngomong begini-begini. Kalau saya sekarang di keuangan boleh lah. Karena kalau LPS tunggu di belakang, nggak bisa masuk ke depan. Tapi ini jatuhnya begini, kita nggak usah takut. Ini di bawah kendali kita 100%. Jadi selalu saya bilang, kita nggak usah takut global dan lain-lain. Kita punya policy dalam negeri yang cukup kuat, domestiknya gede, tergantung kebijakan kita sendiri. Jadi saya selalu bilang, nasib kita di tangan kita sendiri. Tuh ya, Menteri Keuangan yang barunya aja, Pak Purbaya, termul juga ternyata, ya kan? Tuh, mana Rocky Gerung yang katanya Pak Jokowi itu tidak ada prestasinya sama sekali. Sekarang Pak Jokowi mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan Petral yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Mensyaratkan tambang-tambang harus smelter di sini. Menguasai blok Rokan, blok Mahakam yang tadi tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri sampai senjata serbu dari produksi Pindad itu tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika. Nah, ini salah satu menteri di eranya Orde Baru ya, Pak Suwono namanya. Pak Suwono ini saja mengakui prestasi-prestasi Pak Joko Widodo. Jadi yang disampaikan Rocky, Pak Jokowi itu tidak ada prestasi sama sekali, itu hanya omon-omon saja ya. Rocky hanya berdasarkan kebencian dia sendiri. Nah, itulah video dan informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Jangan lupa like dan share. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.